Jadi dalam dunia itu ada business to business modelnya ya. Business to business sama business to customer, B2C sama B2B. Iya. Nah, B2B itu antara corporate sama corporate. Nah, purchasing itu gate-nya. Gue tahu sales yang efektif itu seperti apa gitu. Gue tahu sales yang mahir menjual itu seperti apa. Sales yang nyebelin itu kayak gimana. Sales yang nggak ngena gitu gimana. Gue tahu ciri-cirinya, gue belajar akhirnya gitu dari situ. Contohnya sales yang apa nih, yang nyebelin gitu. Dari yang lu. nyebelin. Podcast habis kerja. Kerjaan pertama lu udah Kerjaan secara di perusahaan gitu ya? Ya, itu Nggak ya? kerjaan pertama. Kerjaan Langsung. pertama gua sebagai purchasing. Itu pun gua pada saat interview, gua nggak tahu purchasing. Awalnya gua nggak tahu purchasing apa kan. Iya, emang Zaman dulu juga internet kita nggak kencang-kencang banget. Oh gitu. iya, betul. Jadi informasi terbatas kan. Pas ditanya purchasing itu apa, karena gua dulu pernah nguping. Jadi dengar cerita Jack Jo, kakak angkatan kita dulu tuh. Iya. Kerjanya purchasing juga di Mesedap, kerjanya pembelian lah gini-gini. Jadi pada saat gue interview, gue pas ditanya, emang kamu tahu purchasing seperti apa? Bagian pembelian kan bu, yang beli-beli gitu kan, bla bla bla. Iya. Secara pada saat gue interview secara fresh graduate, yang dinilai adalah personality dulu. Personality, orangnya motivasinya kayak gimana, terus mau belajar atau enggak. Akhirnya Enggak, maksudnya dari itu menurut lu dia interview bakal begitu? enggak, emang seperti itu jalurnya. Pada saat interview gue memang nggak banyak bicara tentang pekerjaan kan, karena fresh graduate. Tapi iya, lebih ke mereka udah arah tahu ya. Iya. soft skillnya gue, gue orangnya kayak gimana, terus lebih kayak gue tuh self motivated atau enggak gitu kan. Yang gue juga nggak tahu dulu tuh sebenarnya harus seperti itu. Tapi karena memang dulu gue di kuliah gabung di BEM, terus organisasi iya. segala macam. Anda tuh udah aktif dari dulu Sudah tuh. aktif. Ya kan, nggak pinter tapi organisasi ngasah ilmu bacot. Ya, itulah. Bacot jutsu gitu ya. Nah, bacot jutsu gue diasah tuh di kuliah gitu ya. Jadi speak gue cara mempromosikan diri gitu kan. Dia akhirnya kepake pas interview. Dapatlah pekerjaan pertama. Dan di itu situlah tertipu itu ya si yang interview ya dengan bisa jadi ya. Bisa jadi. Gue bisa katakan kayak gitu ya. Gue emang anak fresh graduate nggak tahu apa-apa kan. Iya, aku kayaknya anaknya berwawasan sekali ya gitu. Bisa jadi kayak gitu tuh. Luar biasa. Gue singkat cerita masuk belum nyampe 3 bulan. Belum nyampe sebulan gitu. Pas gue masuk pertama kerja, anjing gue ngeliat orang stres semua. Stres banget. Kok gitu? Maksudnya stres siapa? Iya stres gitu, kayak orang tuh kerja stres segala macam, under pressure gitu kan. Gue anak fresh graduate masih hakiki, masih tolol gitu kan, nggak tahu ya situasi kayak gimana gitu kan. Enggak, emang nggak ada ininya dulu kayak masa trainingnya gitu? Enggak, langsung gas. Ada training, suruh baca-baca. Cuman kan kayak lu pada saat lu masuk sebuah perusahaan, yang lain kerja lu bego sendiri kan kayak apa gitu ya. Tapi di saat itu di posisi itu banyak kan maksudnya orangnya? Enggak. Timnya? Enggak. Lu aja satu. Enggak, jadi lu. maksudnya gini, banyak itu enggak kayak produksi ya yang banyak banget gitu ya. Jadi ini cuman kayak 2 Itu perusahaan apa sih? Farmasi pertama. Farmasi. Terus 2 orang ngurusin bahan kemas, 2 orang ngurusin bahan baku. Udah, terus sama 1 manajer lah istilahnya gitu ya. Nah, itu ceritanya dulu terkenal manajernya agak killer. Galak gitu kan. Cuman gue kan pembawaannya anak lugu, fresh graduate, kagak tau apa-apa gitu kan. Jadi sotoy gitu ya kan. Ya udah, gue mah ceplos-ceplos aja gitu ya. Kan yang namanya culture-nya gue kalau ketemu orang tua dari dulu salaman cium tangan gitu kan. Nah, ini lu gue cium tangan sama bos gue. Goblok nggak, gue dan polos gitu. Polos banget gue, kayak gue dateng pulang tuh cium tangan. Karena gini loh, lu ketemu dosen. Emang gue bapak lu gitu. Ketemu dosen, ketemu siapa, cium tangan. Emang culture lu dosen itu cium tangan gitu? Gue cium tangan men sama dosen. Oh gitu? Iya. Oh gitu ya? Iya. Oh, itu ketemu dibawa lah. Iya, kan ya namanya gue ya murid
ketemu guru cium tangan dong. Dari SMA juga kayak gitu, kuliah kayak gitu. Ya kerja ya gue pikir kayak gitu. Oh iya betul. Ya kan? Iya. Akhirnya gue pikir kayak wah cium tangan aja deh. Udah. Orang kayak langsung aneh gitu kan. Ini anak baru ini gitu. ponakannya bos kali ya gitu. Iya, kayak Pikir. lama-lama gue di situ kayak mungkin orang nggak pernah ada yang kayak gitu ya. Iya. Jadi bos gue yang tadinya dibilang killer jadi kayak malah ketawa ngeliat gue. Lah orang mungkin anak polos banget atau apa gitu kan. Nah tapi dari situ malah timbul koneksi gitu. Timbul koneksi, akhirnya gue bisa memperdalam karir gue lah di situ gitu ya. Kalau orang sekarang lihat mungkin itu kelihatannya menjilat. Iya benar. Kalau orang yang udah profesional, orang udah lama di dunia kerja, mungkin kelihatannya menjilat. Ini anak menjilat banget sih. Banget lah itu. Iya, Sampai ngejilat cintangan banget yang sih. kali. Buat apa gitu kan? Mau cepet-cepet karyawan tetap apa gimana gitu? Masalah di situ ceritanya karyawan tetap susah. Kontrak berapa? Kontrak 6 bulan. 6 bulan. Terus 6 bulan. sampai lu bisa familiar dengan Mungkin. culture office itu? Mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas adalah rata-rata di situ 1,5 tahun baru karyawan tetap. Kayak gitu. Tapi gue di situ 6 bulan kayak udah ada desas-desus mau jadi karyawan tetap. Lah, terus Jadi kayak digosipin gitu kan. itu berarti lu abis tuh ya, berarti sampai abis tuh ya 6 bulan ya? Sampai setahun gue di situ, cuma setahun. 1 tahun 1 bulan lah. Capek men, ke Bogor balik Bogor. Oh, karena itulah. Akhirnya bos gue pindah ke yang lebih dekat. Gue dikasih opportunity masuk ke kantornya dia. Cuma bukan jadi anak buahnya dia. Apa tuh di bos yang sama? Bos yang sama, si ibu yang tadi itu pindah ke kantor yang lain. Nah, gue ditawarin mau nggak di sini ada posisi kosong, tapi bukan jadi anak buah ibu gitu ya. Oh, dengan posisi yang bukan purchasing lagi. Purchasing lagi. Oh, purchasing tetap. Jadi gue dari awal tuh dari awal sampai sekarang gue purchasing. Oh gitu. Purchasing. Tapi dari salary UMR gimana? UMR Bogor dulu mah 3,1 kan. Terus gue di atas UMR dikit. Dikit. Iya, di atas UMR dikit lah. Berapa sih man dulu tuh? Zaman itu UMR? Bogor waktu itu 2,8. Gua karena staff 3,3. Dapat tunjangan 600.000. 100.000. 3,9 lah. 39. Iya, 3,9 lah. Bensin. Bensin. Belum biaya servis motor. Iya, untungnya bujang tuh dia. Bujang. Waktu itu bujang ya kan. Iya. Nah, cuman fase kehidupan gua agak unik sih emang. Jadi terlalu cepat perubahannya gitu. Jadi memang yang gue lulus kuliah, bokap gue pensiun, gue harus cover orang tua. Abis gue 1 tahun kerja, gue udah pacaran sama bini gue kayak udah yang sekarang nih. Oh iya. Pacaran sama bini gue waktu itu udah jalan 5 tahun apa mau 6 tahun gitu kan. Dituntut sama nyokapnya suruh mau kapan nikah gitu kan. Ya gue gila ya. Setahun kerja ini tabungan gue berapa ya kan. Akhirnya di situ gua mulailah di itu pindah tuh. Udah pindah tuh ke perusahaan farmasi juga yang bawa bos gua. Dalam posisi yang sama, posisi juga. Posisi sama, level sama. Tapi sebenarnya kan lu ini dulu tuh. Ya lu ala-ala aja tuh lu tahu purchasing ini pembelian. Jadi sebenarnya ngapain sih kalau itu purchasing itu? Purchasing secara detail, bukan detail ya, apa ya? Secara garis besar sebenarnya. Secara garis besar purchasing itu bagian pembelian. Beliin apa maksudnya? Pembelian bahan apapun yang terkait di perusahaan. Jadi gini, sebagai plannernya atau belinya? Execution decision maker. Oh gitu. Jadi lu mau kerja perusahaan, lu ada perusahaan farmasi. Farmasi itu dia kan jualan obat. Iya. Obat itu dibikin dari ada raw material atau bahan bakunya. Ada bahan kemasnya. Bahan kemas itu adalah packaging. Ada box obat, ada lu kalau lihat blister, ada leaflet segala macam. Itu ada suppliernya kan. Iya. Nah, gua yang ngedeal harga dengan supplier tersebut. Yang ngedealing harga. Oke. Bayarnya lu juga? Bukan, bayar kalau di perusahaan itu ada namanya finance sama itu finance ya, iya betul. Ada departemen finance yang ngurusin. Sama account payable. AC pokoknya. Account payable itu yang bayar-bayar ke supplier. Nah, kita ke supplier itu cuman ngedeal tempo. Pertama harga.
kedua delivery, ketiga syarat-syarat spesifikasi bahan barang, terus tempo pembayaran, terus ya dan aturan-aturan lain lah ya, Aturan lainnya, ya. yang berhubungan sama perusahaan gitu. Itu nyarinya di si perusahaan ada punya kayak apa database supplier gitu apa gimana? Enggak. Awalnya semua perusahaan besar itu sudah punya supplier existing. Nah, kita sebagai purchasing biasanya cuman mencari alternatif. Alternatif itu yang dari internet lah, dari supplier itu datang Loh, kan perkenalan udah ke ada, kita. kan udah ada ininya database-nya. Enggak, database perusahaan seluruh Indonesia kan nggak ada yang punya ya. Enggak, iya, maksudnya kan lu nyariin supplier kan? Nah, Yang supplier. Nah, si perusahaan kan dia udah langganan lah. ya. Nah, ya tinggal pilih aja kan gitu biasanya. Tapi kalau lu mau cari yang lebih murah, Oh, kalau lu bisa achieve yang lebih murah, lebih menguntungkan perusahaan ya gitu. betul. Oh, Jadi gitu. tujuannya adalah purchasing itu mencari harga yang paling murah. Iya. Kalau kata orang pada umumnya. Oh. Biasanya kalau di perusahaan itu departemen lain bilang, purchasing mah cuma nyari yang murah doang. Iya. Oke. Terserah nanti kualitinya gimana gitu kan. Nah, sebenarnya nggak juga. Nanti kita ke situ lah, ke detailnya. Balik ke cerita lu tadi, gue yang hustle banget. Nah, itu ya emang fase kehidupan aja sih. Iya, pasti hasil. Fase kehidupan akhirnya gue jadi bukan gila kerja ya. Kerja karena kebutuhan. Iya, emang butuh. Iya, kerja karena kebutuhan. Akhirnya gue rangkap jadi Uber lah. Gue kerja dari jam 7 pagi, pulang ke rumah itu bisa jam 10 malam. 7 ke 5. Lu Ubernya itu apa sore ya? Abis kerja? Abis kerja. Abis kerja Gue Uber, terus pulang jam 10 malam. Gitu terus sampai gue nikah. Sampai pas punya anak 1. Berarti lu pas ngojek Uber itu di perusahaan yang kedua ya? Udah pindah lah itu ya? Iya. Berarti ya. Perusahaan kedua itu gue ngojek segala macam, gue lakuin gitu ya. Ya itu hasilnya gue lah. Kalau dibilang budak korporat, bukan budak korporat banget, karena memang kerja balik lagi ya kebutuhan gitu. Iya, kebutuhan. Iya, budak korporat udah akuin aja sih. Gitu loh. Ya itu udah korporat. 2 lagi korporatnya. 2 sama perusahaan farmasi itu sama Uber. Itulah. Bisa dibilang kayak gitu. Emang. Jadi tapi di perusahaan kedua ini gaji naik gak? Lebih gede. Itu secara perusahaan dia lebih besar atau lebih kecil? Pasti naik. Jadi naik. kita pindah kerja kalau nggak naik gaji. Iya sih. Buat apa ya? Pasti kita kan nyari yang gajinya ngasih lebih gitu kan, minimal ada tambahan lah. Secara purchasing, oke. Terus tapi kan banyak lah divisi-divisinya kalau dari perusahaan gitu-gitu. Nah dari purchasing sendiri tuh kalau dari struktur organisasinya ada nggak sih kayak purchasing tapi di bagian staffnya atau atasnya itu manajernya atau enggak atasnya lagi, nah gitu-gitu. Itu sistem organisasi pasti semua ada kayak gitu. Purchasing itu role. Kayak dalam proyek ada namanya mandor proyek, ada namanya operator proyek, itu sama kayak gitu. Cuman bedanya adalah ke satu level of otorisasi. Kalau jadi misalkan gini, kalau cuman beli pensil 2 biji mah nggak harus bos tahu lah. Oh, intinya ya apanya? Approvalnya. Tuh. Tapi kalau misalkan proyek-proyek gede itu harus sampai bos approvalnya. Oh gitu. Jadi bedanya itu aja sih secara garis besar gitu ya. Pembagian level of importance-nya gitu. Iya. Nah, kesini-sini memang purchasing itu posisi yang menurut gua penting bagi gua untuk belajar bisnis. Why? Jadi gua, ya lu tau sendiri lah ya, kita dari dulu pengennya jadi pengusaha. Iya. Nah, dan pengusaha itu jual beli. Dan lu gua sebagai pembeli. Iya. Role-nya. Nah, mengamati pembelian di sebuah perusahaan yang besar. Bakal banyak ini banget. Jadi ilmunya itu bukan ilmu pembelian doang, tapi ilmu dari departemen quality control, ilmu dari departemen produksi, ilmu proses produksi, ilmu cara kualifikasi, ilmu planning, itu semua dipelajari oleh departemen purchasing, walaupun cuma sedikit-sedikit. Iya. Asal tahu, yang penting logiknya masuk gitu ya. Nah, bedanya kalau kayak departemen produksi,
taruhlah lu di kapal gitu ya. Iya benar, terbatas ya sebagai Terbatas. produksi. Sedangkan ya inti dari sebuah perdagangan atau ya dunia berputar kan karena jual beli, dan lu berada dalam satu sistem itu yang mengakomodir semuanya berada langsung lah. langsung. Jadi kayak Ibaratnya. istilahnya tower. Kalau lu bicara business to business, jadi dalam dunia itu ada business to business modelnya ya. Business to business sama business to customer, B2C sama B2B. Iya. Nah, B2B itu antara corporate sama corporate. Nah, purchasing itu gate-nya, pintu Iya. gerbang, Hmm. gitu. Jadi orang mau ketok pintu sebagai sales, gue bisa belajar gimana sih sales itu ngetok pintu. Iya. Gue tahu Iya. sales yang efektif itu seperti apa gitu. Gue tahu sales yang mahir menjual itu seperti apa. Sales yang nyebelin itu kayak gimana. Sales yang nggak ngena gitu gimana. Gue tahu ciri-cirinya, gue belajar akhirnya gitu dari situ. Contohnya sales yang apa nih, yang nyebelin gitu. Dari Yang lu. nyebelin? Ah, Contoh yang nyebelin adalah tanda-tandanya gitu. Tandanya Pas nih lu ya. approaching ke dia nih, Nih. gitu. Ah. purchasing kan tadi gue bilang ada dua, bagian bahan baku sama bahan kemas. Oke. Dia datang tiba-tiba tanpa nanya, tanpa apa. Pak, kita perusahaan ini mau menawarkan mesin. Terus? Ya nggak gue gubris dong. Oh, itu menurut Anda sebagai di mata purchasing itu sales yang nyebelin ya? Iyalah. Jadi gitu. kayak lu nggak nanya, nggak ada basa-basi, cuman kayak di pasar gitu ya. Saya jual ini sayur gitu kan. Iya. Siapa yang mau beli gitu ya. Jadi kayak lu datang ke purchasing kayak cuman iya saya mau nawarin mesin. Udah oke. Terus ngirim katalog gitu. Ngirim katalog. Heeh. Buat apa nih gue Itu tuh via email, via ya antara kan dulu kan masih ada yang hard copy gitu kan. Hard copy kirimin company profile. Iya kalau lagi butuh. Kalau enggak kan cuma nyampah doang gitu ya. Sementara workload kita banyak gitu yang harus dipikirin. Terus orangnya tuh kayak follow up terus gitu loh, kita kacangin. Jadi gitu ya. Jadi gitu kayak gitu. minimal. Nah, yang bagus gimana? Yang bagus adalah lu nanya, Pak, handle bagian ini enggak? Handle bagian untuk pembelian mesin enggak? Oh enggak. Bisa nggak saya kenalin gitu ya, saya dikenalin. Ya minimal kan itu jadi ada sopan santunnya gitu loh. Jadi kayak ada mau menghargai, menanya dulu posisi gue tuh sebagai pembeli apa gitu kan. Ya itu nanyanya via apa nih? Langsung ketemu orang apa by... Langsung kan juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya gitu. lu mau by email minta di formatnya juga nggak jadi masalah gitu ya. Iya, Atau kalau cara kata tadi kan kalau ya lu punya akses ke orang yang yang punya tanggung jawab atas itu. Kalau misalnya enggak, iya paling gue kacangin aja gitu. Kalau nggak, kalau misalkan gue nggak kenal sama orangnya, ya gue nggak kenal gitu. Tapi tuh orang tuh kadang-kadang tetap minta ketemuan gitu. Terus-terusan gitu nge-push pengen kayak kenalan gitu kan. Suka bang, aduh ya itu sih mengganggu sih emang. Ganggu kan kadang-kadang yang terus-terusan lu bisa ya gue bukan yang in charge-nya lo gitu kan. Lu bisa hubungin yang lain deh gitu ya. Gue kasih nomor yang lain deh gitu kan, minimal gitu ya. Ini kan gak kadang-kadang langsung, Pak ini saya mau gini Pak, kapan bisa ketemu, bla 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 bla. Gue jawab nanti kalau ada kebutuhan gitu kan. Ya. Nah, hingga akhirnya lu memilih satu sales yang dia udah menjalani yang bagus lah gitu. Itu contohnya kayak tadi dengan ya basa-basi dulu lah, ini apa gitu-gitu. Setelah itu kriterianya gimana lagi? Yang paling bagus nih sales ya. Hingga akhirnya lu deal selain harga lah ya, selain harga dan tempo pembayaran dan lain-lain gitu. Apa yang mungkin sebagai tips buat penonton-penonton juga, siapa tahu ada di purchasing ya kan? Lu gimana sih tipsnya memilih sales atau supplier nih yang bagus lah, yang oke gitu loh, untuk berkelanjutan gitu? Pertama, kriterianya agak beda dari dulu. Gua pas zaman gua sebagai staff sama sekarang gitu. Kalau gua sekarang posisi udah lebih strategik. Jadi lebih ke arah milah supplier itu berdasarkan dari apa yang dia bawa benefitnya. Jadi bukan cuma perkenalan doang gitu. Tapi misalkan kita kita ada inovasi di bidang packaging. Pak, kita packagingnya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi dia memperkenalkan inovasi instead gitu. menjual barang yang sama. Kalau yang barang yang sama kan kayak minimal prosedurnya gue harus kirim dulu spesifikasi segala macam bla 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 gitu kan ya. Itu tandanya udah, maksudnya salah satu tanda lah. Iya, salah satu betul, salah satu tanda supplier yang bagus adalah dia keep innovation. Innovationnya jalan terus.
innovating, Pak. Misalkan gini, perkenalan. Saya, lu deh punya ada kebutuhan AC. Iya. Terus tiba-tiba ada supplier nawarin AC. Pak, saya dari sales AC nih mau nawarin AC. Lu biasa aja gitu ya. Iya. Coba kalau gua bikin kalimatnya kayak gini. Pak Haji, saya ada AC yang bisa hemat listrik sampai 50%. Nah, itu. Tapi cukup satu kompresor, tapi punya 2 Indoor apa indoor. sih? Iya. Satu outdoor, 2 indoor. Itu hemat 50%. Wah, itu Pak Haji tertarik nggak? Oh gitu. Harganya gimana? Ah. Harga nggak jauh beda, Pak. Cuman lebih mahal sekian persen dibandingkan AC konvensional. Oh berarti nggak langsung ngeluarin ini ya? Nggak langsung. Nggak langsung ngeluarin harga ya? Yang Ya, penting- supaya lama lah ngobrol sama orang itu gitu. Betul, yang penting lu ada bait-nya dulu. Iya. Ada bait-nya dulu. Ini kita bisa kasih solusi loh. Bapak kayaknya unit AC-nya banyak nih. Saya bisa hemat nih, Pak. Pakai AC saya, Bapak dayanya turun sekian persen. Pengeluaran juga turun. Terus AC perawatan lebih bagus. Lebih bisa termaintain karena kita punya teknisi yang akan rutin datang ngecek itu tanpa perlu Bapak ngecekin ini AC udah ada maintenance atau belum. Dibandingkan cuman orang yang cuma nawarin AC doang, Bapak lebih tertarik yang mana gitu kan? Iya, itu beli di Shopee. Iya. Iya. Betul. Secara penawaran supplier lu akan lebih yang kedua kan? Karena dia udah menawarkan solusi duluan. Walaupun memang saat itu bukan kebutuhan lu nggak kepikiran ada kebutuhan ke situ, tapi itu akan menjadi bahan konsiderasi lu gitu. Iya. Gitu. Nah disitulah lu yang milih. Tapi dari situ dari sikap aja ya, maksudnya dari sikapnya udah impactnya besar gitu. Betul. Dan lu kemarin tadi di bahan baku apa di packaging? Packaging. Oh, di packagingnya. Kalau packaging apa inovasinya? Kalau misalnya lu nyari supplier gitu? Simpel gini, kalau gue jadi sales ya. Iya. Misalkan gue mau datang ke pabrik Ciki. Gue beli Ciki di market, terus habis itu gue lihat, oh ini spesifikasi gini. Pas gue lihat, oh ini bisa nih, kalau gue kasih bahan alternatif. Minimal gue kasih bahan alternatif dulu. Pak, ini kita bisa kasih bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan loh untuk produk Bapak. Jadi harganya juga paling cuman beda 5-10% dengan yang packaging biasa gitu yang Bapak beli gitu. Itu akan lebih menarik kan. Tapi lu yang mengambil keputusan ya? At least dia datang bukan cuman bawa company profile, tapi menawarkan sebuah solusi. Intinya kuncinya satu. Di dalam bisnis apapun solusi itu. Tapi lu ngelihat juga nggak sih kayak record si supplier ini? Maksudnya dia supply kemana tukang aja? Tukang jualan baru apa yang memang udah lama gitu? Lu ngeliat juga sih? Apa nggak terlalu lihat? Yang penting dia dari attitude bener, terus dari harga oke gitu. Apa di situ aja? Apa lu juga ngelihat consider dia umur usahanya itu udah berapa lama gitu? Umur perusahaan lama itu faktor kualifikasi yang ke belakang nih kesekian. Oh itu malah nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Jadi gue bukan tipikal yang kayak kalau kayak gitu kita akan bloket yang namanya inovasi. Karena company yang udah lama pun belum tentu mereka berinovasi. Sementara kadang-kadang yang company yang new entry di market, yang baru itu justru malah semangat deh. Semangat untuk dapetin marketnya kan. Gitu. Jadi kondisi bisnis yang sekarang itu dari segi procurement memang lebih ke arah lu bisa bring inovasi nggak sih? Apa yang lu bisa kasih ke customer? Karena di luar sana lu kalau mau cari produk yang kayak udah umum ya gampang, banyak. Tapi kan namanya bisnis harus ada diferensiasi. Diferensiasinya di mana gitu? Nah itu yang gue selalu mencari di supplier. Mungkin tipikalnya beda-beda ya setiap procurement ya. Iya. Tapi gue menjunjung tinggi yang namanya ada hal unik yang bisa gue dapetin dari ini supplier. Bukan cuma sekedar harga murah. Kalau harga murah ada yang di trade off harusnya. Harga murah itu bisa jadi dia kapasitasnya lebih sedikit. Kedua kualitinya mungkin nggak terlalu ketat. Ketiga mungkin dia nggak banyak orang yang ahli di bidangnya sehingga dari segi overhead cost produksi akan jadi lebih rendah gitu kan. Itu welcome aja sih sebetulnya, tergantung kebutuhan lagi gitu. Apakah gue butuh barang yang harus kualitinya bagus atau barang yang so-so yang biasa aja
Kayak misalkan gue cuma mau beli pensil, apakah gue perlu cari supplier yang gede banget gitu untuk beli pensil? Kan enggak. Pensil enggak. Iya Iya kan? Kalau konsep dari situ ya. Iya, jadi semua lu harus mengetahui kebutuhan lu tuh apa. Lu butuh barang yang high quality atau barang yang biasa-biasa aja. Podcast Habis Kerja.